Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi, NIM 2010 411 009. Di sini saya akan mempresentasikan materi 1, identifikasi pelanggan yang berkaitan dengan kualitas. Identifikasi pelanggan diketahui bahwa manajemen mutu sebagai komitmen yang penuh kesungguhan untuk memuaskan pelanggan melalui penciptaan produk dan jasa yang berkualitas. Berorientasi jangka panjang dan dalam implementasinya menggunakan seperangkat alat seperti perencanaan kualitas, jaminan kualitas, dan peningkat kualitas. Slide selanjutnya ada 3 macam pelanggan dalam sistem mutu modern, yaitu 1. Pelanggan internal, yang dimaksud orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh performansi pekerjaan atau perusahaan. Yang kedua, pelanggan antara, merupakan mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Yang ketiga, pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk yang sering disebut sebagai pelanggan nyata. Manajemen mutu merupakan suatu konsep yang berupaya melaksanakan manajemen yang berkualitas. Untuk itu diperlukan perubahan besar dalam budaya dan sistem nilai suatu organisasi. Definisi yang telah diberikan mengenai manajemen mutu mencakup 2 komponen, yaitu 1. Fokus kepada pelanggan, maksudnya baik pelanggan internal maupun pelanggan eksternal merupakan pengendali. Yang kedua, obsesi terhadap kualitas. Dalam organisasi yang menerapkan manajemen mutu, penentu akhir kualitas ialah pelanggan internal maupun pelanggan eksternal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Amalia, NIM 2010411010. Saya di sini akan mempresentasikan tentang identifikasi pelanggan yang berkaitan dengan kualitas. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi materi yang kedua, yaitu mekanisme identifikasi pelanggan. Manajemen mutu terpadu sebagai suatu konsep yang berupaya melaksanakan sistem manajemen mutu, maka dalam penerapannya diperlukan perubahan besar dalam upaya dan sistem nilai suatu organisasi. Berikutnya ada 4 prinsip utama dalam MMT. Yang pertama ada kepuasan pelanggan, yang kedua respek terhadap setiap orang, yang ketiga manajemen berdasarkan fakta, yang keempat perbaikan berkesinambungan. Yang pertama ada kepuasan pelanggan. Yang dimaksud dengan kepuasan pelanggan itu merupakan perbandingan produk maupun jasa dari apa yang mereka pikirkan dengan apa yang mereka harapkan. Yang kedua ada respek terhadap setiap orang. Maksudnya seperti karyawan sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas tersendiri yang unik. Yang ketiga, manajemen berdasarkan fakta, menjelaskan bahwa keputusan yang berkualitas baik harus didasarkan pada kombinasi pemikiran fakta terbaik yang ada. Yang keempat, perbaikan berkesinambungan. Selanjutnya ada analisa pelanggan, terdiri atas 3 perangkat pernyataan strategis, yaitu yang pertama segmentasi, yang kedua motivasi pelanggan, yang ketiga kebutuhan yang tidak terpenuhi. Yang dimaksud dengan segmentasi itu adalah identifikasi dari kelompok-kelompok pelanggan yang responnya berbeda dengan kelompok pelanggan lain dalam menghadapi strategi bersaing. Yang kedua ada motivasi pelanggan, yaitu pengetahuan motivasi dapat memberikan wawasan yang berkaitan dengan aset dan pelanggan. Yang ketiga ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Maksudnya di sini tuh pelanggan yang tidak dijumpai pada produk yang tidak tersedia
juga merupakan salah satu strategi penting bagi perusahaan untuk meningkatkan peluang. Selanjutnya ada pengertian kualitas. Kualitas sendiri adalah suatu strategi dasar bisnis yang menghasilkan barang dan jasa yang memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen internal dan eksternal secara eksplisit dan implisit. Dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelanggan dengan memahami keinginan atau kebutuhan pelanggan dengan baik dan berkualitas, yaitu ada dua. Yang pertama ada kualitas produk, yang kedua ada pelayanan yang baik dan berkualitas. Nah, di sini yang dimaksud dengan kualitas produk yaitu keseluruhan ciri serta sifat dari suatu produk atau pelayanan yang berpengaruh pada kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dinyatakan. Yang kedua, ada pelayanan yang baik dan berkualitas. Di sini memiliki ciri-ciri, ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, ramah dan komunikatif. Yang kedua, menyediakan sarana dan prasarana yang baik. Dan yang ketiga, penjelasannya yang memadai. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.